Halo, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kita akan kembali belajar tentang memahami isi dan menentukan informasi cerita dari Bahasa Indonesia tema 7 subtema 2 kelas 3 SD MI. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami isi sebuah teks cerita. Lalu yang kedua, siswa mampu menyusun informasi berdasarkan isi sebuah teks cerita. Nah, sekarang kita akan memulainya. Sebuah teks cerita akan ditulis dalam beberapa paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Isi cerita adalah kalimat pokok atau ide pokok atau inti dari sebuah cerita. Nah, kita akan cari tahu apa itu kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas. Isi sebuah cerita dapat kita temukan dalam kalimat utama setiap paragraf. Satu kalimat biasanya diakhiri dengan tanda titik. Kalimat utama disebut juga kalimat topik, yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok yang mengandung keseluruhan isi paragraf. Jika pada suatu kalimat tidak terdapat kalimat utama, maka paragraf tersebut tidak mempunyai isi. Setelah kalimat utama, biasanya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, bagaimana dan di mana menemukan kalimat utama? Jika kalimat utama berada di awal paragraf, itu artinya paragraf deduktif. Nah, jika kalimat utama berada di akhir paragraf, itu namanya paragraf induktif. Petunjuknya, jika terdapat kata ialah, merupakan, dan lain-lain, dan tentu saja tidak terdapat kata di samping itu, sementara itu, di sisi lain, dan lain-lain. Itu merupakan petunjuk paragraf deduktif. Nah, petunjuk untuk paragraf induktif adalah menggunakan kata-kata oleh karena itu, dengan demikian, jadi, dan lain-lain. Apabila kita sudah menemukan seluruh kalimat utama dalam setiap paragraf dalam sebuah cerita, berarti semua kalimat tersebut sudah kita jadikan sebuah cerita. Dan apabila kita sudah menentukan isi cerita tersebut, berarti isi cerita kita tersebut sudah dapat kita jadikan informasi. Sekarang kita akan belajar langkah-langkah menentukan informasi dari sebuah cerita. Langkah yang pertama, kita menentukan kalimat utamanya. Lalu, kita jadikan kalimat utama sebagai isi cerita. Yang ketiga, kita menentukan informasi dari isi cerita. Sebagai catatan, untuk menentukan isi suatu cerita, kita harus benar-benar membaca dari awal sampai akhir dengan teliti dan cermat. Nah, sekarang coba kalian lihat bacaan berikut ini. Yang harus kalian lakukan, membaca dengan teliti bacaan ini. Bacaan ini terdiri dari 4 paragraf, sehingga artinya kalian bisa menentukan 4 kalimat utama dan 4 isi cerita. Nah, kalian bisa menyetop dulu. Nah, sekarang kita akan bahas tiap paragraf. Kalian sudah mengerjakan ya?
Jangan lupa di-pause dahulu. Oke, kita mulai bahas ya. Alat komunikasi tulisan. Paragraf pertama. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Kira-kira mana ya kalimat utamanya? Mana ya? Iya, ini dia. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Dan sekarang kita menuju ke paragraf kedua. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Dan bagaimana jawaban kalian? Karena ini dia jawabannya. Ini adalah kalimat utamanya. Lanjut ke paragraf ketiga. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Oke, ini dia jawaban yang merupakan kalimat utama atau ide pokoknya. Nah, kalimat ini adalah ide pokoknya dan kalimat berikutnya pada paragraf 3 merupakan kalimat penjelasnya. Oke, sekarang kita ke paragraf keempat. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan, saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Dan kalimat utama atau ide pokok dari paragraf keempat adalah, nah ini dia, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Bagaimana dengan jawaban kalian? Pasti sudah betul. Kalimat utama yang tadi sudah kita bahas bisa langsung menjadi isi cerita bila kita gabungkan, karena memang isi cerita bisa ditentukan dari kalimat utama. Nah, seperti ini. Kita bisa mengetahui isi ceritanya. Paragraf 1 ini adalah isinya atau yang merupakan dari kalimat utamanya. Dan paragraf kedua ini diambil dari kalimat utamanya. Begitu juga dengan paragraf ketiga dan keempat. Merupakan kalimat utama yang kemudian menjadi isi cerita. Setelah kita menentukan kalimat utama atau isi cerita, kita bisa menuliskan informasi cerita. Nah, ini dia. Informasi cerita dapat ditentukan dari isi cerita ya dengan cara merangkumnya seperti ini. Kita bisa memperpendek atau merangkumnya ya menjadi satu cerita. Sejak zaman dahulu, komunikasi tertulis sudah mulai dilakukan dengan menuliskannya pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Ini paragraf 1 dan 2, Ibu jadikan 1. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Tetapi kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Nah, dari 4 paragraf tadi, Ibu rangkum dari kalimat utamanya menjadi satu paragraf yang bisa menjadi informasi cerita. Gampang bukan? Dan selanjutnya kita akan membahas tentang alat komunikasi masa kini. Coba jangan lupa kalian pause dulu ya. Silahkan baca dulu dengan mempause-nya terlebih dahulu atau menyetopnya sebentar. Lalu bacalah dengan cermat dan tentukanlah 4 kalimat utamanya pada setiap paragraf.
Kalau sudah, kita akan segera membahasnya. Dan ternyata kalimat utama dan isi ceritanya ada di awal paragraf semua. Langsung saja ya, kita jadikan isi cerita dari kalimat utama masing-masing paragraf. Kita jadikan satu cerita. Nah, ini dia isi ceritanya. Paragraf 1, kalimat utamanya seperti ini, merupakan kalimat pertama. Begitu juga dengan paragraf 2, 3, dan 4 yang kebetulan memang menjadikan kalimat pertama merupakan kalimat utamanya. Setelah kita mengetahui isi ceritanya, lalu kita jadikan informasi cerita, yaitu kalimat utama tadi kita jadikan satu paragraf. Ibu baca ya. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan. Melalui aplikasi ini, kita dapat melakukan percakapan. Dan penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Nah, bukan main. Dari 4 paragraf yang kita bahas, kita mendapatkan intisari informasi cerita dari kalimat utama yang telah kita rangkum. Nah, nanti jika anak-anak ingin membuat cerita, jangan lupa ya, kalian membuat kalimat utamanya dulu, baru kalian membuat kalimat penjelasnya yang merupakan pendukung dari kalimat utama itu sendiri. Nah, begitu anak-anak. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah nih ya, langkah menentukan informasi dari sebuah cerita. Yang pertama, tentukanlah kalimat utama. Yang kedua, jadikanlah kalimat utama sebagai isi cerita. Dan yang ketiga, tentukan informasi dari isi cerita. Nah, jangan lupa membaca dengan teliti dari awal hingga akhir bacaan. Begitu ya anak-anak, mudah sekali. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga banyak informasi yang kalian dapatkan dan semoga kalian bertambah pintar. Dan ingat, jangan lupa tetap menjalani kegiatan sehari-hari sesuai protokol kesehatan. Salam sehat semangat, sampai jumpa kembali. Dah.